Ya, baik. Selanjutnya akan kita coba diskusikan ini terkait dengan pertemuan selanjutnya ya, mengenal pertumbuhan dan peluruhan. Yang sebelumnya udah kita diskusikan terkait dengan apa kemarin? Bunga tunggal, bunga majemuk ya sebelumnya. Jadi sekarang pertumbuhan sama peluruhan ini termasuk aplikasinya sih sebenarnya. Jadi untuk yang ini kita lihat terkait dengan mengenalnya duluan, baru nanti ke bentuknya ya. Seperti apa kira-kira pertumbuhan dan peluruhan. Oke, ini sub yang akan kita diskusikan. Ada satu lagi ini, baru nanti satu lagi untuk menentukannya, ya. Oke, ini peta konsepnya juga sama sebelumnya, bisa kalian baca ya. Oke, pertama mungkin terkait dengan mengenal pertumbuhan dan peluruhan ya. Misalkan kita perhatikan ya gambar secara sederhana ini. Pernahkah Anda mendengar sistem pemasaran dengan model multi level marketing gitu ya? Sistem pemasaran tersebut diilustrasikan pada gambar berikut. Misalkan ada satu orang merekrut dua orang, di mana anggotanya ini juga merekrut dua orang ya kan? Nah, anggotanya juga merekrut dua orang, anggotanya lagi juga merekrut dua orang dan seterusnya dan seterusnya. Mula-mula ada satu orang, ya. Nah, setelah itu ada berapa orang? Ada dua orang. Setelah itu ada berapa orang? Empat. Setelah itu ada berapa orang? 8 dan seterusnya. Berarti kan makin lama akan semakin banyak, kan gitu ya? Oke. Skema gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota harus merekrut dua anggota, ya kan? Nah, seterusnya. Selanjutnya, jika kedua anggota pada tingkat 1 masing-masing berhasil merekrut dua anggota lagi, maka keempat anggota dari tingkat 1 pada tingkat 2 menjadi 8 seharusnya ya. 8, 16 dan seterusnya. Kan gitu ya, akan semakin banyak bertambah gitu ya. Oke, analogi yang lain misalkan terkait dengan pembelahan bakteri. Ya, pembelahan bakteri. Ya, misalkan pengamatan pada laboratorium ya mengenai pertumbuhan bakteri. Misalkan di ilustrasi, mula-mula ada satu dia. Setelah itu membelah, ya, membelah. Ini juga akan membelah, ini juga akan membelah. Kira-kira hampir sama dengan yang tadi ya analoginya kan? Oke, berdasarkan gambar ini tampak bahwa satu bakteri dapat membelah menjadi dua bakteri. Untuk membelah diri dibutuhkan waktu 1 jam. Dengan kata lain, dari satu bakteri 1 jam akan diperoleh dua bakteri. Selanjutnya, setiap bakteri membelah diri menjadi dua bakteri. Maka setelah 2 jam akan diperoleh 4 bakteri. Setelah 3 jam berapa? Setelah 3 jam jadi berapa? Kalau 2 jam jadi 4. Berapa? 8. Setelah 4 jam? Iya, 16. Dan seterusnya kan? Iya, kira-kira gitu ya. Oke. Terkait dengan bakteri ini kan jam pertama 2, jam kedua 4, jam ketiga 8 dan seterusnya kan? Nah, apa yang dapat Anda simpulkan mengenai nilai yang diperoleh dari tabel ya? Amati ya, apakah bakteri hasil membelah diri bertambah atau berkurang seiring bertambahnya waktu? Kira-kira makin lama makin apa itu? Bertambah, makin banyak ya kan? Oke. Kira-kira kalau makin lama makin banyak, makin bertambah itu apa kira-kira itu? Iya, itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Ya, pertumbuhan, bertumbuh dia. Ya. Oke. Selanjutnya, misalkan pernahkah Anda memantulkan bola pingpong? Jika Anda pantulkan, maka bola itu akan memantul berulang-ulang sampai berhenti. Ketinggian tiap pantulan akan lebih rendah daripada pantulan sebelumnya. Kira-kira seperti ini analoginya. Ya, andaikan sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan akan memantul kembali sejauh 4/5 dari ketinggian sebelumnya. Berarti kan kalau 5 meter 4/5 jadi 4 meter, 4/5 meter dan seterusnya gitu ya. Nah, kira-kira gini ya, secara sederhana analoginya. Pertama mula-mula 5 meter ya kan? Pantulan pertama, pantulan kedua ya kan 4/5-nya lagi ya kan seterusnya 4/5 4/5 4/5 dan seterusnya kan gitu kira-kira kan. Kira-kira makin lama makin apa dia? Makin
Makin apa bola itu? Berhenti dia jadinya kan? Iya, berhenti jadinya. Ya. Oke. Berdasarkan masalah mengenai bakteri ya. Contoh ketiga misalkan hasil sensus iya teringatnya terkait dengan bola tadi, kalau makin lama makin berhenti berarti makin apa dia itu? Ya, pantulannya makin banyak, tapi ketinggiannya makin gimana? Sampai diam dia itu kan jadinya kan? Iya. Nah, kira-kira seperti itulah yang disebut dengan peluruhan. Atau misalkan contoh yang lain, misalnya apa namanya? Peluruhan ya. Atau inilah biar lebih mudah kita memahaminya. Coba perhatikan ya. Hasil sensus penduduk tahun 2009 mencatat bahwa ya penduduk suatu kota 50.000, ya kan? Banyak penduduk ini meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan banyak penduduk dari tahun 2009 hingga 2014 kira-kira seperti pada tabel ini. Ya, 2009 50.000. Ya, 2010 jadi berapa? 2011. Nah, kira-kira makin lama makin gimana nih? Makin banyak ya kan? Nah, kira-kira ini dikategorikan pertumbuhan atau peluruhan ini? Iya, ini disebut dengan pertumbuhan. Kira-kira gitu secara ini. Bisa dipahamin ya? Oke, contoh keempat. Misalkan suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 60 gram ya mengalami reaksi kimia sehingga ukurannya menyusut. Waktu menyusut ukuran bahan radioaktif dari waktu-waktu disajikan sebagai berikut. Ya. Mula-mula 60. Baru menyusut dia. Setelah 12 jam jadi berapa? 54. Setelah 24 jadi berapa? Nah, seterusnya. Ya kan? Nah, kira-kira penyusutannya berapa persen ini? 10% ya? Ya kan? 10% dari 60 kan 6, berkurang 6 kan? 10% berarti 5,4 kan? Nah, kurang 5,4. Nah, betul nggak? 48,6. Berkurang dan seterusnya. Ya kan? Kurang 10% kan? Nah, kira-kira kalau makin lama gimana nih? Makin sedikit. Kira-kira masuk ke mana? Iya, ini masuk ke peluruhan. Kira-kira gitu ya secara ini. Oke, contoh kelima. Ya, Pak Budi membeli sebidang tanah 200 meter kuadrat ya, harganya 200 juta tahun 2010. 2015 Pak Budi ingin menjual ya, harga tanah naik 25% setiap tahun. Ya kan? Nah, kira-kira seperti ini untuk grafiknya gitu ya. Nah, naik berapa katanya? 25%. Berarti seperempat kan? Seperempat dan seterusnya. Kira-kira ini masuk ke mana? Ya, bertumbuh dia kan? Ya, bertumbuh. Nah, kira-kira gitu secara ini ya. Oke, ini yang keenam. Masuk ke mana kira-kira ini? Peluruhan. Kenapa? Karena makin lama makin berkurang. Ya kan? Nah, berkurang. Makanya dia masuk ke peluruhan. Nah, kira-kira gitu secara ini. Bisa dipahamin ya? Oke, udah. Suatu perusahaan pakan ternak menghasilkan 400 kWh ya KW pada awal produksi tahun pertama. Selanjutnya perusahaan tersebut setiap tahun mentargetkan kenaikan produksi 10% ya dari tahun sebelumnya. Masuk ke mana? Kenapa? Iya, mengalami kenaikan. Berarti masuk ke pertumbuhan. Nomor 2, industri rumah tangga beroperasi 2012, memberi mesin produksi 100 juta harganya. Berjalannya proses produksi, harga mesin menurun 1% per tahun. Berarti makin lama gimana? Menurun. Jadi masuk ke mana? Iya, masuk ke peluruhan. Kira-kira gitu secara ini. Bisa dipahamin ya? Oke. Kira-kira bisalah kalian simpulkan ya kan? Kayak mana itu pertumbuhan, kayak mana peluruhan. Udah selesai gitu. Ada kira-kira yang mau ditanya? Bisa dipahamin?